Bab 80. Seperti biasanya, rombongan keluarga Ghazali berangkat mengaji ke pesantren sehabis sholat Isya. Safira yang baru bergabung masih merasa malu dan canggung. Tetapi Indria dan Fatimah yang begitu ramah secara perlahan bisa membuat Safira nyaman. Tetapi sayang, tidak bisa kamu apa-apakan, bisik Yongki sengaja mengejek. Kamu memang teman yang jahat, balas Miftah dongkol. Jika aku seperti yang kamu katakan, mana mau aku pagi-pagi menunggu lama di rumah Pak Kiai, sindir Yongki. Ya, kamu memang baik, tapi juga sangat menyebalkan. Kamu kira aku tidak tersiksa satu kamar dengan orang yang sangat dicintai, tetapi tidak bisa menyentuh sama sekali. Ucap Miftah melirik ke belakang takut jika Safira mendengar. Kemudian obrolan mereka berdua langsung terhenti saat alunan sholawat berbunyi, yang menandakan jika Pak Kiai sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menjawab salam dari Pak Kiai, semua jemaah terdiam. Tadi pagi Yongki sudah meminta pada mantan guru abahnya itu untuk ceramah mengenai kewajiban seorang istri lagi. Setelah dimulai, kali ini Safira yang diam-diam meneteskan air mata. Pada saat itu, Indria sebenarnya merasa kasihan. Tetapi demi kebaikan, dia berharap Safira bisa membuka hati dan benar-benar menerima Miftah sepenuh hati. Menjadi pasangan suami istri yang sama seperti pada umumnya. Ketika pengajian sudah selesai, rombongan Ghazali memutuskan untuk pulang dan Miftah mengajak sang istri untuk pulang. Miftah bisa merasakan jika istri yang memerah kedua matanya, tetapi Miftah tidak berani menyapa duluan. Tetapi lama-kelamaan Miftah tidak tahan juga jika terus saling membisu seperti ini. Safira, apakah kamu merasakan lapar? Kamu terlihat lemas. Pengen makan apa katakan saja? Tanya Miftah lembut. Aku sudah merasa kenyang, jawab Safira. Setelah itu Safira terdiam lagi dalam pikirannya sendiri. Ya Rob, sungguh merugikan jika diri ini terus menyalahkan takdir. Untuk apa arti hidup yang sesungguhnya? Aku adalah orang yang sudah menikah. Kini ridho Allah terletak pada ridho suamiku. Tetapi aku masih merasa takut. Aku harus bagaimana? Batin Safira frustasi. Semenjak kematian ibunya, Safira memang sudah tidak memiliki semangat hidup lagi. Dia hanya menjalani apa yang sudah menjadi suratan takdirnya. Sampai dia bertemu dengan Amjad yang membantu dirinya untuk hijrah dan mulai memahami arti kehidupan. Sedikit demi sedikit dia bisa memahami. Tetapi setelah barusan mengikuti pengajian dan mendapatkan pencerahan mengenai pernikahan, semua telah berubah. Dia sudah menjadi seorang istri, di mana tidak bisa memutuskan segala hal sendiri dan harus meminta izin pada suami. Di mana tubuh dan hatinya bukan miliknya sendiri lagi. Setelah sampai di rumah, Miftah membukakan pintu dan mengajak istrinya masuk. Safira semakin ingin menangis, karena suaminya sangat baik dan perhatian. Lalu, kenapa dirinya masih belum bisa memaafkan? Safira ingin memberikan permintaan maaf, tetapi tetap saja hatinya masih merasa ada sesuatu yang membuat dirinya dendam. Sampai kapan aku hidup dalam kebencian? Jika saja aku bisa lebih ikhlas dan pasrah, maka aku akan hidup bahagia. Toh suamiku adalah orang yang baik dan perhatian.
Batin Safira dilema. Kemudian mereka berdua langsung masuk menuju ke kamar. Sebelum tidur mereka berdua akan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Safira, kamu bisa duluan, tawar Miftah. Iya, jawab Safira. Di dalam kamar mandi, Safira masih saja terus menangis. Kali ini air matanya tidak dapat dibendung lagi. Safira menangis sepuasnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Safira keluar. Dan dia menemukan suaminya sudah tertidur pulas di sofa. Safira memberanikan diri untuk membangunkan. Mas, mau membersihkan diri tidak? Tanya Safira gugup. Ini untuk pertama kalinya dirinya memanggil suaminya dengan sebutan Mas. Miftah terbangun. Dia nampak begitu bahagia. Karena akhirnya Safira mau memanggilnya dengan Mas. Hanya begitu saja, Miftah sudah salah tingkah dan merona merah. Ah iya, terima kasih sudah membangunkan aku ya. Kamu silahkan tidur, aku mau membersihkan diri. Jawab Miftah tidak bisa menahan rasa bahagianya. Miftah bergegas mandi, kemudian setelah berganti pakaian, langsung keluar. Dan saat mau tidur di sofanya, tiba-tiba ada tangan yang melingkar di dadanya dari belakang. Miftah sangat syok, apalagi saat ada kepala yang bersandar di punggungnya. Mas Miftah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak berlarut dalam kebencian. Karena saat itu, kamu dalam kondisi tidak sadar dan setelah itu susah meminta maaf dan menyesalinya. Ucap Safira sambil menangis. Miftah sampai syok dan seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya berdebar hebat dan detak jantungnya semakin cepat tak beraturan. Dia menganggap jika semua ini adalah mimpi. Aku takut jikalau aku terus seperti ini akan menjadi istri yang durhaka. Tetapi aku juga bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Timpal Safira. Safira kembali menangis, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Miftah tersenyum. Dia kemudian melepaskan pelukan Safira dan segera menoleh ke belakang. Safira memakai baju tidur tanpa jilbabnya. Kedua matanya memerah tanda menangis begitu lama. Miftah merasa ikut tertekan melihat istri kecilnya menangis seperti ini. Kemudian Miftah sedikit menundukkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya pada wajah Safira. Kali ini Safira tidak berpaling. Miftah langsung mengecup kening Safira dengan lembut. Kamu tidak perlu meminta maaf, karena kamu tidak salah. Tetapi akulah yang salah telah memberikan kenangan terburuk dalam hidupmu. Aku tahu, kamu ini adalah gadis yang baik. Dan sekarang kamu sudah menjadi istri yang terbaik. Jadi, beri aku kesempatan untuk belajar menjadi suami yang baik ya. Pinta Miftah lembut dan penuh perasaan. Safira hanya mengangguk, membuat Miftah tersenyum gemas. Miftah memeluk Safira erat. Kini rasa dia begitu bahagia. Keinginan untuk memeluk dan mengungkapkan rasa cintanya sudah terwujud. Safira, aku sangat mencintaimu. Jadi izinkan aku untuk terus menyayangimu. Bisik Miftah. Safira semakin menangis terseduh-seduh dalam pelukan suaminya. Safira sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi hatinya mulai merasa lega setelah berani melepaskan beban di hatinya. Safira sudah merasa lebih tenang ketika dirinya berani mengungkapkan isi hatinya.
Safira membalas pelukan suaminya dengan erat. "Jangan menangis lagi ya. Aku sakit jika melihat kamu seperti ini. Aku ingin kamu selalu bahagia, dan kamu hanya boleh bahagia setelah hidup bersamaku. Segalanya akan aku lakukan agar kamu bahagia," pujuk Miftah. Miftah menghapus air mata istrinya dan merapikan rambut yang berantakan. Tapi malah nampak seksi itu. "Sekarang kita tidur ya. Jangan takut. Aku tahu kamu pasti masih trauma. Jadi aku tidak akan memaksa kamu. Aku akan menghormati keputusan kamu dan menunggu sampai kamu sudah siap," pujuk Miftah. "Iya mas, kamu sudah boleh tidur satu ranjang denganku kok," jawab Safira malu-malu. "Serius? Kamu tidak takut?" tanya Miftah. "Iya, tidak apa-apa," jawab Safira. "Apa aku boleh menciummu sedikit saja?" tanya Miftah iseng. Tidak disangka jika Safira mengangguk tanpa memikir lama. Tidak membuang kesempatan, Miftah langsung menarik pinggang istrinya dalam pelukannya. Keduanya sama-sama seperti tersengat listrik. Ciuman yang sangat panas mampu melambungkan mereka ke angkasa. Soal berciuman, Miftah memang sudah sangat berpengalaman, membuat Safira terbang ke angkasa.